Sejarah Islam mengajarkan pentingnya iman, keteguhan hati, dan persatuan untuk mencapai tujuan. Dari perjuangan Nabi Muhammad SAW hingga kejayaan peradaban, nilai kebijaksanaan, ilmu, dan akhlak baik menjadi pilar masyarakat beradab. Sejarah ini membawa pesan spiritual dan ajaran hidup dalam damai, adil, dan sejahtera, serta mendorong penerapan nilai-nilai luhur demi masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini kita akan membahas salah satu kerajaan Islam di Indonesia yang memiliki peranan penting terhadap sejarah perkembangan di Nusantara, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Mari kita mengenal tokoh-tokoh penting yang membawa Samudra Pasai kepada puncak kejayaannya. Perkenalkan, nama saya Alia Ardini Siregar dengan NIM 2407323. Bersama teman-teman saya Nur Haliza, Eka Awalurahmi, Neti Asnari, dan Amelia Ameldawandi. Kerajaan Samudra Pasai berdiri di sebelah pesisir utara di Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai ini tepatnya berada di wilayah Aceh modern. Kerajaan ini didirikan oleh seorang raja yang dikenal sebagai Sultan Malik As-Saleh pada awal abad ke-13. Di mana Sultan Malik As-Saleh ini menurut beberapa catatan yang dulunya bernama Murah Silu yang merupakan raja pertama yang memeluk agama Islam di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Selat Malaka yang sangat strategis sehingga menjadikan kerajaan Samudra Pasai ini menjadi pusat perdagangan penting, di mana para pedagang dari Gujarat, Arab, Tiongkok berdatangan ke Samudra Pasai ini untuk mencari rempah-rempah yang bernilai tinggi. Nah, bersamaan dengan aktivitas perdagangan ini, ajaran Islam pun mulai dikenal di Samudra Pasai ini sehingga menjadikan Samudra Pasai ini menjadi pusat utama ajaran agama Islam di Nusantara. Sultan Malik As-Saleh adalah sosok pendiri kerajaan Samudra Pasai. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai Merah Silu, seorang raja dari kalangan bangsawan lokal. Setelah bertemu dengan seorang ulama dari Arab yang menyebarkan ajaran Islam, ia memutuskan untuk memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Malik As-Saleh. Di bawah kepemimpinannya, Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Malik As-Saleh dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, berani, dan berhasil membangun hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di kawasan ini. Hubungan diplomatik dengan dunia Islam pun semakin memperkuat posisi Samudra Pasai sebagai pusat Islam di Asia Tenggara. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, takhta kerajaan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sultan Malik As-Sahir. Setelah pimpinan Sultan Malik As-Sahir, Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya. Ia memperkuat ekonomi dan menjadikan Samudra Pasai sebagai pedagang utama yang dibutuhkan di pasar internasional. Sultan Malik As-Sahir tidak hanya fokus pada perdagangan, tetapi juga memperkuat aspek keagamaan di Samudra Pasai. Ia membangun masjid-masjid dan madrasah-madrasah serta mengundang ulama-ulama dari luar negeri untuk menyebarkan agama Islam. Sultan Malik As-Sahir juga dikenal dengan keahlian diplomasinya. Ia menjalin hubungan dengan dinasti Yuan di Tiongkok serta menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Asia Tenggara. Samudra Pasai berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan utama di Selat Malaka. Setiap hari, pelabuhan kerajaan ini dipenuhi dengan kapal-kapal dari Gujarat, Persia, Arab, hingga Tiongkok. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada, emas, sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Dengan perkembangan perdagangan yang pesat, Samudra Pasai menjadi salah satu kerajaan terkaya di wilayahnya. Selain itu, hubungan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan besar turut memperkuat posisi Samudra Pasai. Sultan Malik Az-Zahir menjalin hubungan erat dengan dinasti Yuan di Tiongkok yang pada masa itu diperintah oleh Kublai Khan. Bahkan catatan sejarah Tiongkok menyebutkan adanya utusan dari Samudra Pasai yang mengunjungi Tiongkok menunjukkan hubungan diplomatik yang sangat baik. Selain para sultan laki-laki, Samudra Pasai juga pernah diperintah oleh seorang pemimpin perempuan, yaitu Sultanah Naharia, sebagai salah satu ratu yang memimpin Samudra Pasai.
Sultanah Nahariyah dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dihormati oleh rakyatnya. Ia melanjutkan kebijakan-kebijakan pro-Islam dan untuk memperkuat posisi kerajaan di Selat Malaka. Meskipun tidak banyak catatan yang menyebutkan masa sejarahnya, Sultanah Nahariyah memiliki peran penting dalam sejarah kerajaan Islam di Nusantara. Namun, kejayaan Samudra Pasai tidak berlangsung selamanya. Pada akhir abad ke-14, kerajaan ini mulai melemah akibat serangan dari kerajaan Majapahit yang ingin menguasai jalur perdagangan di Sumatera. Konflik berkepanjangan dengan Majapahit membuat Samudra Pasai kehilangan kekuatan militer dan ekonomi. Pada abad ke-15, Kesultanan Malaka mulai tumbuh menjadi pusat perdagangan baru di Selat Malaka. Munculnya Malaka sebagai pesaing utama dalam perdagangan membuat Samudra Pasai terdesak. Pada akhirnya, Samudra Pasai mengalami penurunan drastis hingga akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan Kesultanan Aceh pada abad ke-16. Samudra Pasai menjadi pelopor bagi penyebaran Islam di Indonesia. Warisan budaya, agama, dan intelektual kerajaan ini menjadi fondasi penting bagi munculnya kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara, seperti Kesultanan Aceh dan Kesultanan Demak. Demikianlah sejarah Kerajaan Samudra Pasai dan para tokoh penting yang pernah memilikinya. Mereka bukan hanya menyebarkan agama, tetapi juga menjadi fondasi perdagangan dan hubungan diplomasi yang berpengaruh. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.